tidak datang tiba-tiba. Celah kecil bisa memicu fraud besar. Saatnya perkuat deteksi dan pencegahan. Kenali risikonya, perkuat pengendalian dan cegah fraud. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Selamat bergabung kami ucapkan kepada Sobat Nusantara Entrepreneurs yang telah hadir dalam webinar Sadari seri 5 siang hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Baik, cek dulu dong, saya minta reactionnya boleh nih Bapak Ibu. Saya pengen tahu nih, siang hari ini apa sih yang dirasakan oleh Bapak Ibu semua ya. Oke, baik. Nusantara Entrepreneurs, marilah kita mengambil nafas sejenak ya, dan mengingat satu hal, kita semua adalah bagian dari satu tim besar yang berkomitmen untuk menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, kejujuran dan kewaspadaan adalah tameng terkuat kita. Marilah kita ikuti webinar siang hari ini dengan semangat belajar, berkolaborasi, dan bertekad untuk membangun sistem yang lebih kuat, karena mencegah fraud bukan hanya tugas tim tertentu, tetapi tanggung jawab setiap insan PTPN Group. Dan semoga webinar siang hari ini memberi kita tidak hanya pengetahuan, tapi juga energi positif untuk bergerak maju dengan integritas yang tak tergoyahkan. Terima kasih kami ucapkan pada hadirin Sobat Nusantara Entrepreneurs yang sangat antusias pada siang hari ini. Sudah 188 nih, mudah-mudahan naik terus ya nanti ya yang hadir ya. Oke, boleh dong saya dapat infonya nih Bapak Ibu Sobat Nusantara Entrepreneurs ini dari mana aja, dari kebun mana, boleh dong kasih chatnya aja, saya pengen tahu nih Bapak Ibu dari mana aja. Oh, pabrik gula Genting. Selamat siang Pak Ide, apa kabar? Jumpa lagi Pak Ide. Selamat siang Ibu, kabar baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ide berkenan hadir pada siang hari ini tentunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Dan saya ingatkan kembali kepada Sobat Nusantara Entrepreneurs bahwa selama sesi pemaparan materi dapat mengajukan pertanyaan ya, nanti silahkan tuliskan dulu di kolom chat, dan nanti kalau ingin bertanya langsung bisa di sesi Q&A khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai penugasan yang kami terima dari pimpinan dan juga hasil komunikasi dengan Pak Huda ya, Pak Huda, dalam waktu 60 menit ke depan kami akan memaparkan, dan tentunya kalau ada pertanyaan di tengah paparan gimana? Boleh atau? Bisa Pak, supaya interaktif barangkali nanti apabila Bapak berkenan bagian tertentu ingin dipotong untuk sesi tanya jawab dulu, boleh Pak, supaya lebih interaktif ya dengan topiknya adalah penguatan deteksi dan pencegahan fraud di lingkungan perusahaan, dan tentunya tadi sudah perkenalan Bapak Ibu. Jadi di BPKP itu ada 6 deputi 1, 2, 3 itu mengampu pengawasan instansi pemerintah, bidang perekonomian, bidang polhukam, pembangunan manusia, dan juga pangan dan pemberdayaan. Deputi 4 itu keuangan daerah, deputi 5 akuntan negara, yang Bapak Ibu tentunya sudah relatif familiar dengan deputi akuntan negara yang memang mengampu pengawasan atas BUMN. Deputi itu deputi 5. Kami di investigasi itu deputi 6 Bapak. Jadi yang hari-hari membantu KPK, Jaksa, Polri, Kortas Tipikor untuk audit investigatif maupun kerugian keuangan negara, dan juga audit-audit tujuan tertentu lainnya, klaim dan sebagainya. Nah, untuk pencegahan fraud, jadi terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk kami juga melakukan sosialisasi atau edukasi terkait pencegahan fraud, dan ada beberapa pokok bahasan yang akan kami sampaikan Bapak Ibu, yaitu pencegahan fraud melalui pengendalian internal, strategi pencegahan yang efektif, peran pemilik risiko, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan deteksi,
tantangan implementasi sistem whistleblowing dan kemudian juga beberapa studi kasus. Tadi ada saya dengar keywordnya think like a fraudster, itu menarik Bapak Ibu. Kita coba akan bahas nanti. Nah, pencegahan fraud melalui pengendalian internal. Tadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa disela dan sewaktu-waktu kita bisa berinteraksi. Nah, kalau pencegahan fraud melalui pengendalian internal itu salah satu kerangka atau model yang kita bisa pakai untuk menjelaskan tuh three lines model atau model 3 lini yang sebelumnya itu disebut sebagai three lines of defense. Jadi yang kemudian direvisi menjadi model 3 lini atau three lines model, dan secara umum Bapak Ibu di model ini ada lini 1, ada lini kedua, dan ada lini ketiga. Lini ke-1 itu sifatnya adalah menyediakan barang dan jasa kepada publik. Kalau Bapak Ibu di PTWN berarti gula dan sebagainya, dan mengelola risiko. Jadi mengelola risiko itu antara lain lewat internal control. Nah, jadi kalau pencegahan fraud melalui pengendalian internal berarti ketika Bapak Ibu beroperasi, menyelenggarakan proses bisnis, menyelenggarakan kegiatan usaha, beraktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa, itu berhadapan dengan risiko, salah satunya risiko fraud. Nah, kemudian Bapak Ibu harus punya tanggung jawab untuk mengelola risiko fraud itu melalui pengembangan internal control. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak cukup menurut model ini. Menurut model ini, internal control itu tidak cukup. Lini pertama yang mengelola risiko itu harus dilapisi dengan lini kedua yang sifatnya adalah mendukung, menyediakan keahlian yang perlu, expertise, kemudian memantau dan men-challenge risk-related matters. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengelola risiko, membuat kebijakan, mengembangkan internal control, melaksanakan aktivitas pengendalian dan sebagainya, itu perlu dipantau, perlu dikritisi, perlu ditegur kalau tidak melaksanakan, atau perlu ditegur kalau melaksanakan tapi tidak sesuai peraturan.